PPK. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara atau PUPR Malut hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 usai upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia menggelar rapat evaluasi terbuka melibatkan wartawan terkait capaian target dan progres pembangunan yang dikerjakan Dinas PUPR tahun 2021. Rapat evaluasi berlangsung di Auditorium Alwi Salim Al-Hadar BEST, kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Capaian target dimaksud lebih dititikberatkan pada kebut rampung pembangunan fasilitas pendukung pelaksanaan event seleksi tilawatil Quran atau STQ tingkat nasional di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang sesuai agenda akan dihelat tanggal 15 Oktober tahun 2021 mendatang. Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Jafar Ismail saat memimpin rapat evaluasi bersama wartawan baik media cetak maupun media online serta dihadiri pejabat pembuat komitmen atau PPK yang menangani masing-masing item pekerjaan pembangunan mengatakan selaku Kepala Dinas ia ingin mendengar langsung progres capaian target pembangunan terhadap fasilitas pendukung STQ mengingat waktu pelaksanaan semakin dekat lebih kurang tersisa 1,5 bulan lagi dari sekarang. Satu persatu PPK Dinas PUPR Malu diberi kesempatan Kadis Jafar untuk memaparkan gambaran singkat terkait progres capaian target pembangunan fasilitas pendukung STQ yang menangani masing-masing item pekerjaan, mulai dari masjid raya hingga persampahan. Sebab kata Kadis Jafar, saat STQ nanti bahkan auditorium Alwi Salim Al-Hadar BEST saja bakal difungsikan untuk mendukung dan menyukseskan event nasional STQ tersebut. Maka dari itu saya akan mempersilahkan kepada Pak Sutanto untuk memberikan gambaran sejauh mana sampai dengan saat ini pelaksanaan pembangunan Masjid Raya Sofifi sebagai pusat event STQ Nasional ke-26 yang akan datang di bulan Oktober, tepatnya insya Allah tanggal 16. Saya persilakan kepada Pak Tanto untuk memberikan gambaran itu capaiannya sampai mana dan perkiraan sampai tiba saatnya yang saya sampaikan tadi fungsional bisa digambarkan kepada teman-teman jurnalis kita, wartawan. Saya persilakan. PPK Dinas PUPR yang menangani item pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sofifi, Sutanto ST, saat pemaparannya mengatakan ia optimis meski tersisa lebih kurang 1 bulan lagi sudah memasuki event STQ, namun pekerjaan akan segera dirampungkan. Terkait kemajuan yang kami capai sampai saat ini. Untuk progres pekerjaan per minggu ini sudah mencapai sekitar 88%. Ada beberapa kegiatan yang memang menjadi PR kami yang saat ini sedang berusaha kami maksimalkan baik tenaga maupun materialnya, yaitu pekerjaan menara. Menara memang ada sedikit tantangan ya karena ketinggian. Kemudian untuk bagian dalam, alhamdulillah untuk keramik lantai dasar sudah selesai, plafon tinggal nunggu lampu sama AC. Kita menggunakan AC kaset saat ini. Nah, AC posisi sudah di Manado. Lampu perjalanan menuju Ternate kapal kontainer. Kemudian untuk lantai 2-nya, alhamdulillah keramik juga sudah terpasang, tapi masih mungkin kurang lebih 50%-an. Plafon juga sudah berjalan, lampu juga sudah berjalan. Untuk finishing cat terutama itu terjalan karena ada beberapa spot yang memang sekiranya tenaga cat khusus, terutama untuk pekerjaan GRC atau kerawangan yang sekarang mungkin teman-teman wartawan lihat. Itu memang timnya itu satu paket antara yang cetak, pasang sama tenaga cat. Jadi kita juga di situ
mendorong supaya tenaga-tenaga yang sekiranya nanti perlu ditambahkan itu segera ditambahkan dengan waktu. Untuk capaian terkait dengan waktu yang tersisa saat ini kurang lebih 1 bulan lebih ya, mungkin 1,5 bulanan untuk kami di lapangan tetap optimis. Insya Allah pas hari H masjid sudah siap. Mungkin itu Pak Kadis yang perlu. Sementara itu, Ramdhani Ali ST selaku PPK yang menangani pekerjaan ketersediaan air bersih khusus untuk mendukung kegiatan STQ di kawasan Masjid Raya memaparkan bahwa pihaknya juga tengah membangun sumur bor dengan kapasitas air yang diperoleh sebanyak 2,5 liter per detik dengan kedalaman boran mencapai 68 meter dari permukaan tanah. Soal MIE atau kegiatan proyek di sekitaran atau di kawasan Masjid Raya, kita juga telah membangun proyek air bersih, yaitu pembangunan sumur bor dengan kapasitas 2,5 liter per detik dengan kedalaman boran itu di titik 68 meter dari permukaan tanah ke bawah. Terkait dengan produksi air di sumur bor itu sendiri, kita menggunakan mesin celup atau mesin submersible, dan kemudian perletakan untuk mesin itu sendiri di titik 48 meter, karena spasi dari dasar titik bor itu ke mesin itu kurang lebih 20 meter. Jadi dasar dari titik bor 68 meter, kemudian ujung dari mesin submersible itu di titik 48 meter dalam tanah. Kegiatan di area Masjid Raya itu sendiri bukan hanya terkait dengan air bersih, tapi terkait dengan sumber tenaga listrik. Jadi kami juga ada pengadaan mesin genset dengan kapasitas 900 kVA yang kemudian itu juga sementara dipesan dari pabrik, sementara proses pengiriman. Terkait dengan air bersih itu sendiri atau terkait dengan kegiatan air yang ada di kawasan Masjid Raya, itu akan dialiri, diutamakan di Masjid Raya, kemudian akan dialiri ke kolam, kemudian ke UMKM dan ke Astaka. Tapi sementara sekarang masih dalam proses instalasi pipanya. Terkait dengan itu semua, kami tetap optimis dan sangat optimis bahwa pada hari H pelaksanaan STQ itu akan bisa terlaksana dengan baik, dengan didukung oleh daya listrik yang kami siapkan dan kemudian air bersih yang di lokasi itu sendiri maupun di tiga titik yang tadi saya sebutkan. PPK lainnya Nasaruddin Salama ST yang menangani proyek pembangunan jalan dan paving block serta ruang taman hijau atau RTA Sofifi juga mencapai angka presentasi rata-rata 65%. Bahkan sebagian pembangunan sudah mencapai 100% rampung. Dan kebetulan terkait dengan paket BPSDM ini, proyeknya sudah selesai 100%. Itu fisik maupun keuangannya sudah 100%. Itu kantor, itu jalan paving. Ketiga, pembangunan RTA Bundaran 40 Sofifi. Yang sekarang progresnya pagunya kurang lebih 6 miliar 790 juta. Itu progresnya sekarang sudah diangkat 78%. Untuk PPK Daur Ismail ST yang menangani pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu di sepanjang jalan Sofifi, terutama di ruas jalan protokol, pihaknya tengah memasang lebih kurang 600-an lampu. Dan dari total lampu tersebut, berkisar 100-an lampu lebih akan dialihkan ke seputaran rumah sakit Sofifi agar keluhan masyarakat terkait kegelapan di titik-titik ruas jalan tertentu bisa teratasi. Terdapat kurang lebih 600 lampu yang akan dipasang sesuai dengan kontrak kerja. Itu meliputi daerah yang berada di kita namakan dengan segmen. Yang pada tahap awal itu segmen 1, segmen 2. Nah sekarang kita sudah masuk pada segmen 3 dari jalur kantor BRI ya sampai ke Bundaran 40, kemudian kita lanjutkan sampai di Polda. Nah itu untuk penataan median maupun trotoar. Sementara sesuai dengan saran dari Pak
atau arahan dari Pak Gubernur dan Pak Kadis, maka dianggap bahwa ada ketimpangan kalau misalnya kita biarkan di daerah yang berada pada segmen 6 atau meliputi wilayah daerah yang sekitaran rumah sakit itu dibiarkan gelap, sementara di daerah bundaran sudah sangat terang. Nah, oleh sebab itu Pak Gubernur dan Pak Kadis menyarankan agar sebagian atau ditata bagaimana supaya ada sebagian lampu yang kemudian dialihkan kepada jalan yang tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa masih terdapat agak gelap dibandingkan dengan segmen-segmen yang lain. Sehingga dalam pelaksanaan nanti kita akan mengalihkan sebagian lampu, tapi kemudian tidak akan mengurangi yang ada di sini. Artinya gini, mungkin dengan jarak penempatan tiang-tiang lampu ini kemudian kita tata sehingga memang jangkauan daripada pencahayaan itu bisa tercapai seperti yang kita inginkan, sehingga yang tadi menjawab terhadap kegelisahan masyarakat menyangkut dengan masih terdapat sebagian ruas jalan 40 yang dianggap masih gelap. Memang benar bahwa kapasitas kita pada malam hari, kalau kita melewati jalan seputaran rumah sakit dan seterusnya sampai di Guraping, ini kan agak gelap. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan melaksanakan atau kita mengalihkan sebagian lampu yang berada pada titik-titik tertentu, titik-titik yang disebutkan tadi. Mungkin itu Pak, jadi kurang lebih 600 lampu yang akan kita pasang dan kurang lebih 100 lebih yang akan kita alihkan ke seputaran rumah sakit dan sekitarnya. Sementara itu, PPK Zainuddin ST yang menangani pekerjaan Astaka Permanen atau lokasi yang bakal dijadikan panggung untuk STQ juga sedang berlangsung pekerjaannya. Hanya saja sedikit terkendala tenaga kerja dan material. Namun Zainuddin optimis pada saat STQ nanti berlangsung juga sudah bisa dimanfaatkan. Memang terjadi keterlambatan dikarenakan ada beberapa hal, terutama pada tenaga kerja yang saat ini tinggal pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing sendiri materialnya juga sudah lengkap di tempat, sudah on-site. Hanya saja dalam hal ini kubah untuk Astaka itu sendiri sudah dalam perjalanan. Mungkin dalam minggu depan sudah sampai. Dan saya juga optimis, kami optimis, insyaallah pada waktu pelaksanaan nanti sudah bisa dimanfaatkan. Mungkin itu untuk informasi untuk Astaka Permanen. Untuk PPK, Dr. Iswan Idrus yang menangani pekerjaan persampahan serta pengadaan kendaraan operasional angkutan sampah juga sedang berupaya maksimal, sehingga Dr. Iswan bertekad saat STQ nanti persoalan sampah bisa ditangani secara sistematis dan menjadikan kota Sofifi lebih humanis. Dan teman-teman jurnalis yang berbahagia, kami dipercayakan untuk menjadi pejabat kegiatan di kegiatan persampahan, pengadaan kendaraan. Yang pertama itu truk ambrol 2 unit. Terus yang berikut dump truck bak tinggi 3 unit, ditambah kendaraan 3 roda Kaisar dengan 1 mobil Hilux. Nah, sementara ini kami lagi menunggu, mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan unit tersebut bisa dihadirkan di Sofifi. Nah, sementara kami terus berkoordinasi dengan pihak ketiga. Dalam waktu dekat ini unit-unit yang ada itu bisa hadir di Sofifi. Nah, harapan kami di pengadaan ini bisa menunjang pelaksanaan STQ sehingga sampah-sampah yang ada di kota Sofifi ini bisa kita kendalikan lebih sistematis supaya aktivitas sehari-hari di Sofifi juga lebih humanis begitu.
Dan giliran yang terakhir adalah PPK Aman Mahmud ST yang menangani pekerjaan Tugu 1012 yang di dalamnya termasuk simbol bola dunia yang berada di bundaran Sufifi, atau tepatnya di sebelah kanan bagian depan Masjid Raya Sufifi. Menurut Aman Mahmud, meski terkendala keterlambatan material dan teknisi pemasangan yang didatangkan dari luar Maluku Utara, yakni di Pulau Jawa, sehubungan dengan pemberlakuan PPKM pandemi COVID-19 Jawa Bali, namun Ahmad optimis memaparkan proyek pekerjaan akan rampung sesuai target rencana, karena saat ini progres pekerjaan tersebut sudah mencapai persentase 80% rampung. Jadi mungkin saya diberi kepercayaan oleh pimpinan sebagai PPK Multi-Years paket kegiatan Tugu 1012, yang mana sejauh ini progresnya sudah mencapai 80%. Jadi syukur alhamdulillah pada akhir bulan 7 itu material beserta tim teknisi dari Jawa itu kemudian sudah tiba di Ternate dan kemudian ke Sufifi. Dan kemudian bahwa saya sekedar memberi informasi bahwa 100% dari Tugu itu bukan semuanya lengkap, tidak. Jadi dia 100% itu terpasang bola dunianya. Dan nanti bola dunia itu berisi akan peta Maluku Utara yang terbentang dari Kepulauan Sulawesi sampai ke Kepulauan Morotai atau Pulau Morotai. Karena Sufifi sendiri sebagai ibu kota provinsi, dia sebagai simbol bahwa peta itu ada di daerah ini. Dan untuk diketahui bahwa hampir seluruh program pembangunan sarana multi infrastruktur atau SMI yang ditangani Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara ini merupakan paket pekerjaan penunjang STQ dengan sistem anggaran multi-years atau tahun jamak. Dari Sufifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, tim redaksi Piling TV Online melaporkan.